Sebagai seorang pendekar sakti, tentu dia dapat memprediksi kemampuan dan kelemahan lawannya, hingga dia dapat mengambil keputusan saat bertarung. Apakah akan lanjut bertarung, atau memilih mundur lebih dulu dan akan menantangnya lagi di saat dirinya sudah merasa siap. Menjadi seorang pendekar hebat seperti itu sudah bisa dipastikan bukan sesuatu yang instan. Misalnya, hanya dengan minum air putih segelas dan greng langsung menjadi pendekar hebat. Ternyata hidup tidak semudah itu, Ferguson. Untuk menjadi pendekar hebat dibutuhkan tahapan-tahapan latihan dan pengetahuan yang harus dijalaninya. Dan ternyata ini pun berlaku di dunia penulisan saat kita mau menjadi penulis skenario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Saad Purnadi di Purna Project. Kalau kamu menyimak video awalan tadi, untuk menjadi seorang pendekar hebat saja harus melalui tahapan-tahapan yang gak gampang, guys. Begitu juga untuk menjadi seorang penulis skenario. Ada tahapan-tahapan yang harus kamu pahami dan dipelajari. Dan pada episode ini saya ingin menyampaikan tahapan-tahapan apa saja yang harus kamu kuasai dan kamu pahami. Dan selesai kamu memahami dan menguasai tahapan-tahapan ini, saya jamin kalian bisa menulis skenario cerita lepas dengan baik dan layak sesuai dengan cara saya. Kenapa cerita lepas? Karena ini adalah cara yang paling mudah untuk memulai belajar menulis skenario, baik untuk orang awam ataupun untuk pemula. Apa itu cerita lepas? Kurang lebih seperti ini, yakni sebuah cerita yang menayangkan konflik dari awal sampai akhir pada satu durasi tertentu. Durasinya berapa menit, berapa jam, bisa aja ada yang 2 jam. Contohnya seperti film-film India, bisa 90 menit seperti contoh film-film Hollywood atau film televisi yang ada di layar kaca. Bisa 30 menit atau mungkin juga bisa 5 menit yang biasa kita tonton sebagai film pendek. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar bagaimana cara menulis skenario cerita lepas, kalian belum terlambat. Segera saja kamu tekan subscribe dan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi video selanjutnya dan kalian tidak akan ketinggalan mengikuti pelajarannya. 5, 4, 3, 2, 1. Ada beberapa tahapan yang harus kalian lakukan dalam membuat atau menulis skenario cerita lepas. Tahapan-tahapan ini harus bisa kalian pahami dan harus kalian mengerti. Tahap pertama, genre cerita atau genre film. Jadi menurut Wikipedia, genre film itu adalah bentuk, kategori, atau klasifikasi tertentu dari beberapa cerita yang memiliki kesamaan bentuk, latar, tema, suasana, dan lainnya. Ya kurang lebih misalnya film horor itu pasti ada suasana misterinya, mungkin ada hantunya, dan biasanya latarnya di ruangan yang gelap atau kuburan. Kurang lebih hampir sama ceritanya, maka itu disebut sebagai genre. Teman-teman harus menguasai dan minimal paham tentang apa itu genre film atau genre cerita. Setelah menyimak pembahasan di tahap pertama nanti, kamu harus bisa memutuskan cerita genre apa yang akan kamu tulis. Tahap kedua, ide cerita. Di tahap kedua ini adalah lanjutan setelah kamu sudah menentukan cerita genre film apa yang akan kamu tulis atau genre cerita apa yang kamu tulis. Di sini di tahap kedua ini kamu akan belajar bagaimana mencari ide, memburu ide yang biasa saya lakukan dan kamu bisa menconteknya. Atau kamu bisa menemukan
cara yang berbeda, silakan saja. Tahap ketiga, membuat premis cerita. Ini adalah tahapan lanjutan yang akan kamu lewati. Di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat premis cerita dari ide cerita yang sudah kamu buat pada tahap kedua sebelum ini. Kemudian tahap keempat, karakter tokoh. Ini adalah lanjutan dari tahap-tahap yang sudah kamu lewati. Setelah menemukan ide cerita, membuat premis ceritanya, ada baiknya kamu membuat karakter tokoh lebih dulu dari premis cerita yang sudah kamu buat, agar cerita yang kamu bangun nanti bisa bergerak maju dan tidak stagnan atau berhenti. Bagaimana cara menciptakan tokoh karakternya? Di tahap keempat ini, kita akan belajar lebih banyak untuk pertanyaan tadi. Tahap kelima, alur atau plot cerita. Di tahap ini atau di episode ini, kamu akan belajar cara membuat plot atau alur cerita dari premis cerita dan karakter tokoh yang sudah kamu persiapkan sebelumnya. Struktur plot cerita biasanya dibuat dalam ada yang 3 babak atau 5 babak. Kalian bisa menentukan sendiri, tapi kalau saya biasanya menggunakan 3 babak, lebih simpel. Tahap ke-6, menulis sinopsis. Di episode ini kita akan menguraikan dari premis dan karakter tokoh yang sudah kalian buat tadi. Kita buat berdasarkan struktur plot cerita 3 babak. Kamu akan belajar cara menulis sinopsis dengan beberapa teknik tersendiri, dan tentunya belajar menulis sinopsis dengan cara saya yang sudah saya praktekkan dan saya alami sendiri. Tahap ke-7, treatment skenario. Apa itu treatment skenario? Yaitu rangkuman naskah yang dibuat untuk menjelaskan alur atau plot utama dalam sebuah naskah. Di episode ini kita akan bahas apa itu treatment, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara menyusunnya agar adegan yang kita buat nggak bikin penonton bosan. Tahap ke-8, menulis skenario. Ini adalah tahapan terakhir yang akan kamu lewati, melanjutkan treatment skenario yang sudah kita buat sebelumnya untuk jadi skenario full yang sudah siap diproduksi. Oke, ada 8 tahapan yang harus kamu pelajari, kamu pahami, dan di setiap akhir pembahasan akan ada tugas yang harus kalian kerjakan sebelum masuk ke tahap pembahasan selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini, dan saya akan menjawab semua pertanyaan kalian. Kita kerjakan semua ini dengan serius tapi santai, nggak perlu tergesa-gesa. Insya Allah kamu akan bisa jadi penulis skenario profesional juga. Terima kasih kamu sudah menonton video ini, dan semoga video ini bisa menginspirasi banyak orang dan bermanfaat buat kamu yang sedang dan mau belajar. Jika video ini kamu rasa berguna untuk orang lain, silakan share ke sosial media kalian. Sampai jumpa di session selanjutnya, dan persiapkan diri kalian untuk belajar. Sampai jumpa lagi. Wassalam. Bye.